Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan memasuki dosa besar yang kelima. Kata beliau rahimahullah, al-kabiratul khamisah, man'uz zakah. Dosa besar yang kelima adalah menahan zakat. Artinya tidak membayar, tidak mengeluarkan zakat. Nah, sebelum kita menyebutkan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala terkait dengan perkara ini, maka ada beberapa hal yang kita akan sebutkan sebagai pendahuluan. Yang pertama adalah ta'rifuz zakah. Definisi zakat. Apa itu zakat? Nah, zakat secara bahasa itu bermakna az-ziyadatu wan nama. Ya. Az-ziyadatu wan nama. Yaitu tambahan dan pertumbuhan, perkembangan. Nah, maka segala sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang, maka itu disebut dengan zakat. Iya, segala sesuatu yang bertambah, berkembang, tumbuh, maka itu disebut ya dengan zakat. Ya, karena itu dikatakan zakat syai'. Ya, artinya sesuatu itu tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang. Maka ini makna zakat secara bahasa. Adapun secara istilah, zakat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ikhraji qadarin wajibin syar'an fi amwalin makhsusah li ta'ifatin makhsusah. Iya, zakat secara istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan kadar wajib secara syar'i dari harta. Ya. Dari harta khusus. Nah, jadi tidak semua juga harta dikeluarkan. Li ta'ifatin makhsusah, kepada kelompok tertentu. Nah, jadi di mana zakat secara istilah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat ini adalah ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ibadahnya? Yaitu dengan mengeluarkan kadar wajib ya dari harta. Ya. Dari harta tertentu kepada ya golongan tertentu. Nah, diserahkan kepada pihak-pihak tertentu. Iya. Nah, dan zakat ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, dia merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam.
Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Ya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Ya, wa hajjil baiti ya, man istata'a ilaihi sabila. Ya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Yang kedua adalah menegakkan salat. Dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji bagi orang yang memiliki kemampuan. Ya. Bagi orang yang memiliki ya, kemampuan. 6. Dan orang yang mengeluarkan zakat itu tidak akan berkurang hartanya. Ya, tidak akan berkurang hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Ya. Harta itu tidak akan berkurang disebabkan karena sedekah, ya, karena harta. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga ya, menyebutkan terkait dengan ya, hukum dan kedudukan zakat di dalam Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan antara salat dengan zakat. Dan itu lebih dari 80 ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ya antara ya salat dengan zakat. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 110, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Ya, dan laksanakanlah ya dan tegakkanlah salat serta tunaikanlah zakat. Ini salah satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ya salat dengan zakat. Nah, karena itu ya zakat merupakan ya pondasi Islam yang ketiga ya setelah syahadat ya dan salat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat. Nah, yang menunjukkan ya, betapa besarnya kedudukan zakat di dalam Islam. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Nah, kemudian ya, zakat ini memiliki keutamaan yang sangat besar ya, di dalam Islam. Ya. Memiliki keutamaan yang sangat besar ya di dalam Islam. Ya. Di antaranya bahwasanya zakat ya, atau dalam zakat ini terdapat bentuk kasih sayang terhadap sesama makhluk. Iya. Demikian juga zakat itu akan mensucikan harta dari berbagai kotoran. Dan juga akan menjaga harta dari berbagai bencana. Ya. Demikian juga zakat ini akan mensucikan jiwa dari ya, sifat-sifat yang tidak terpuji. Ya, seperti sifat tamak, sifat kikir. Ya. Dan juga ya, zakat ini merupakan ujian bagi orang-orang kaya. Ya, bagi orang-orang kaya. Nah, di mana mereka ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya
kepada Allah dengan cara mengeluarkan sedikit dari hartanya yang mereka cintai. Nah, jadi ini ujian yang sangat besar kepada orang-orang kaya, apalagi kalau mereka itu bersusah payah di dalam mencari harta. Nah, disebutkan dalam Sahih Fiqhus Sunnah beberapa keutamaan dan beberapa faedah dari zakat. Yang pertama adalah bahwa membayar zakat ini merupakan salah satu sifat orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merupakan sifat penghuni surga. Sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Disebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga. Dan disebutkan sifat-sifatnya. Disebutkan sifat-sifatnya. Di antaranya mereka sedikit tidur, mereka senantiasa beristighfar, di waktu sahur mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Dan di ayat yang ke-19 dikatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang-orang miskin, orang-orang yang meminta, dan orang-orang yang tidak meminta. Jadi sebenarnya harta yang kita dapatkan, yang kita miliki, itu ada hak orang-orang fakir, ada hak orang-orang miskin. Ada hak orang-orang miskin. Nah, kemudian di antara faedah atau keutamaan zakat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menumbuhkan harta dan menyuburkannya. Ini bagi orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi hartanya akan berkembang, hartanya akan bertambah. Baik itu bertambah dari sisi kualitas, keberkahannya, atau bertambah dari sisi kuantitasnya, jumlahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah menyuburkan sedekah. Nah, dan juga Nabi SAW bersabda, man tasaddaqa bi'adli tamaratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib wa inna Allaha yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal. Barang siapa yang bersedekah dengan seukuran biji kurma dari usahanya yang baik, usahanya yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali dari perkara-perkara yang baik. Siapa yang mengeluarkan sedekah dari perkara-perkara yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memeliharanya untuk pemiliknya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian yang memelihara anak kudanya hingga besar seperti gunung. Dan juga sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Ma naqasat sadaqatu min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi harta. Bahkan akan semakin bertambah, semakin berberkah. Karena itu zakat merupakan sebab terbukanya pintu-pintu rezeki bagi pemiliknya. Nah, dan di antara keutamaan zakat, bahwasanya menahan zakat atau tidak membayar zakat ini merupakan sebab tertahannya kebaikan. Sebab tertahannya kebaikan. Sebab tertahannya hujan dari langit.
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaula al-bahaim lam yumtaru." Dan tidaklah satu kaum ya yang enggan untuk membayar zakat harta mereka kecuali hujan akan tertahan. Ya, hujan dari langit akan tertahan. Ya, tidak akan diturunkan hujan kepada mereka. Walau lal bahaim lam yumtaru. Dan seandainya ya, bukan karena binatang ternak ya, yang hidup di antara mereka, maka ya, tidak akan diturunkan hujan untuk mereka. Iya. Jadi ini apa namanya? Bahaya dari menahan zakat. Ya. Bahaya dari menahan zakat. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menahan hujan dari langit. Nah, kemudian ya, di antara keutamaan ya zakat, bahwasanya zakat ini akan menggugurkan dosa dan kesalahan. Ya, menggugurkan dosa dan kesalahan. Iya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan, akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya, jadi kesalahan-kesalahan kita itu akan ya digugurkan. Ya. Sebagaimana ketika ada api kemudian disiram dengan air, maka api itu akan ya mati. Nah, dan masih banyak lagi ya keutamaan daripada zakat. Baik. Kemudian ya zakat ini ada syarat-syaratnya. Ya. Jadi zakat ya wajib itu dilakukan oleh seorang muslim ketika telah memenuhi syarat-syaratnya. Ya, ketika memenuhi syarat-syaratnya. Dan yang dimaksud di sini adalah zakat harta, bukan zakat fitri. Nah, syarat yang pertama, ya, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang ya merdeka. Ya, orang yang merdeka. Ya, maka ya, zakat tidak wajib atas budak. Ya, kenapa? Karena budak itu tidak memiliki harta. Ya, bahkan budak itu sendiri adalah harta. Ya, karena itu harta dari budak itu adalah milik tuannya. Nah, maka ini syarat yang pertama. Yang kedua, ya, pemilik harta adalah seorang muslim. Ya, karena itu zakat tidak wajib bagi orang kafir. Ya. Tidak wajib bagi orang kafir. Artinya kalau mereka mengeluarkan zakat, maka zakatnya tidak diterima. Ya, zakatnya tidak diterima. Kenapa? Karena ya mereka kafir. Ya, mereka kafir. Jadi harus masuk ke dalam Islam. Ya. Karena itu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu diutus ke negeri Yaman, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan ya dengan beberapa pesan. Pesan yang pertama, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ya. Ajaklah mereka, serulah mereka untuk mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau mereka sudah taat terhadap hal tersebut, ya, baru ajarkan kepada mereka ya salat. Kemudian kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala iftaradha alaihim shadaqatan. Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang diambil dari harta orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya Islam itu dijadikan sebagai syarat wajibnya zakat atas
seseorang. Kemudian yang ketiga ya adalah ya, telah sampai nisab. Ya. Telah sampai nisab. Artinya batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Maka zakat tidak wajib apabila harta tersebut belum mencapai ya nisabnya. Ya. Belum mencapai nisabnya. Kemudian syarat yang keempat ya, bahwasanya harta tersebut itu sudah mencapai haulnya. Ya, sudah mencapai haulnya, yaitu sudah ya setahun dimiliki. Karena Nabi SAW bersabda, la zakata fi malin hatta yahulu alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta ya, sampai berlalu dalam 1 tahun. Ya, sampai berlalu dalam 1 tahun. Maka ini ya menunjukkan bahwasanya ya mencapai haul itu merupakan salah satu syarat dari ya zakat. Nah, kemudian syarat yang kelima bahwasanya harta tersebut ya itu adalah dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi ya pemiliknya ya, pemilik yang sebenarnya. Nah, artinya harta tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Tidak ada hak ya orang lain terhadap ya harta tersebut. Nah, karena itu tidak ada ya zakat dari harta yang tidak baku kepemilikannya. Ya, misalnya orang yang berhutang, ya. Nah, maka ya tidak ada kewajiban zakat baginya. Nah, dan ini semua ya syarat-syarat ini ya berlaku pada harta seperti emas, ya, perak. Demikian juga ya seperti mata uang. Ya. Mata uang. Ya. Adapun kalau misalnya hasil bumi atau biji-bijian ya, maka itu dikeluarkan ketika memanennya. Ya. Ketika memanennya, yaitu tidak perlu ya atau tidak wajib sampai 1 tahun, tapi dikeluarkan ya ketika memanen harta tersebut atau hasil bumi ya tersebut. Nah, maka ini beberapa ya syarat terkait dengan ya zakat. Wallahu taala alam. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan ya membahas atau membaca ucapan-ucapan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya, kita akan membacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.